Shalom semuanya. Tuhan baik, sangat baik ya. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang 2 minggu yang lalu, yaitu dengan judul menyambut Natal yang seri kedua. Ya. Tapi sebelumnya, baiklah kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang begitu baik ini. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan nafas kehidupan ini Tuhan. Yaitu untuk menyenangkan hati-Mu, yaitu untuk memenuhi segala rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, baiklah kami bisa memenuhi semua panggilan hidup kami ini untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, urapi anak-Mu yang tidak ada apa-apanya dan sembunyikan hamba-Mu di balik sayap-Mu. Tuhan, urapi semua apa yang keluar dari mulut bibir ini, yaitu daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan satu humor ya. Jangan tegang, kita nggak boleh tegang ya. Jadi seorang anak laki-laki kembali meminta ayahnya untuk membelikan pohon Natal. Jadi setiap tahun anak ini selalu meminta papanya untuk beli pohon Natal. Tapi papanya selalu tidak mau belikan dan tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli pohon Natal. Kali ini anak ini terus merengek, ayolah Pak belikan. Karena tidak tahan mendengar rengekan anaknya, ia pun pergi keluar dengan membawa sebuah kapak besar. 30 menit kemudian ia kembali dengan membawa pohon Natal yang gede, yang besar. Jadi anaknya bertanya, bagaimana Papa bisa menebang cepat sekali? Tanya anaknya. Jadi papanya bilang, Papa tidak menebangnya, jawab ayahnya. Papa mendapatkan di tempat penjualan pohon Natal. Lalu mengapa Papa membawa kampak? Katanya. Kampak tahu ya? Tahu. Karena Papa tidak mau mengeluarkan uang katanya. Gak ada yang ketawa ya, gak ngerti berarti ya. Coba ulang lagi ya. Ya gimana? Bapaknya preman, papanya gak mau keluar bawa kampak, nakutin orang yang jual pohon Natal. Loh coba, gak ada yang ketawa, gak ngerti berarti ya. Tapi bacanya ketawa loh. Kayaknya yang di sini yang ngerti cuma Om Agus sama Markus. Tegang banget, jangan tegang dong ya. Oke, itu cuma intermezzo ya. Oke. Jadi saya sekilas untuk tentang khotbah 2 minggu yang lalu, yaitu tentang di mana kita belajar dari orang-orang Majus yang digerakkan Tuhan untuk datang ya, untuk datang mencari Yesus, yaitu raja orang Yahudi sebagai Mesias, sebagai juru selamat, yaitu di mana kita belajar tentang bagaimana mereka, ketaatan mereka kepada pimpinan Tuhan melalui bintang timur, bintang Natal yang membawa mereka dari Persia sana sampai ke Yerusalem. Itu perjalanannya tidak dekat saudara, ya kurang lebih dari Sydney sampai ke Perth. Bukan naik mobil, bukan naik motor, bukan naik pesawat, tapi naik onta. Ya, itu perjuangannya luar biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa ya, yang kita harus contoh mengingatkan kepada kita bagaimana kita ketaatan kita kepada Tuhan. Begitulah. Yang kedua yaitu kerinduan dan usaha mereka untuk bertemu dengan anak Yesus. Saudara bayangkan berapa uang yang harus mereka keluarkan. Ya, jauhnya. Kita yang jauh sedikit aja, yang kadang hari hujan aja gak mau datang ke gereja. Benar gak? Baru sakit pinggang sedikit, saya sakit gak ke gereja. Ini orang Majus jauh-jauh datang loh. Nah kita harus belajar. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah itulah pelajaran buat kita. Seberapa sungguh-sungguhnya kita mencari Tuhan hari-hari ini. Ya, itu sekilas tentang 2 minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan melanjutkan poin berikutnya. Yaitu pada saat itu mereka dalam petualangan untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah inilah yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Ya, masih dari bacaan yang sama, tapi saya tidak membacakan seluruhnya dari Matius
Saya akan ambil dari ayat 9, 10 dan 11 saja. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari hari ini. Yang poin pertama, yaitu ketika mereka bertemu dengan anak Yesus, mereka tanpa ragu langsung menyembahnya. Saking mereka perjuangan yang begitu rupa, saudara bisa bayangkan itu dari Persia sampai bertemu dengan anak Yesus. Saya perkirakan maybe bisa antara 6 minggu bahkan sampai 3 bulan atau sampai lebih. Karena perjalanan yang jauh. Mereka langsung menyembah tanpa ragu, tanpa bimbang. Setelah mereka ketemu, Yesus bukan bayi lagi saudara. Ini ceritanya bukan di kandang domba lagi. Tetapi sudah berada di rumah. Jadi dikatakan bahwa menyembah Yesus, menyembah anak itu. Memang Alkitab tidak menyatakan bahwa berapa umur Yesus saat itu. Tetapi bisa diperkirakan yaitu di bawah 2 tahun. Karena pada saat itu Herodes, ingat ya. Karena merasa ditipu atau dikibulin dengan orang-orang Majus ini, dia memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak di daerah sana yang dari 2 tahun ke bawah. Karena Herodes iri hati, dia nggak mau, kok ada raja baru gantiin saya. Dia iri hati sehingga dia memerintahkan untuk membunuh semuanya. Tetapi orang-orang Majus ini begitu percaya kepada bintang yang notabene adalah benda mati. Tetapi karena mereka ahli membaca dalam perbintangan, mereka percaya bahwa raja baru orang Yahudi ini adalah raja yang akan menyelamatkan juru selamat dunia. Makanya mereka tidak ragu. Bahkan pada itu masih kanak-kanak, belum mati, belum bangkit untuk mereka. Mereka layaknya menyembah sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Ketika kita menyembah, itu berarti kita mengakui, kita menjunjung tinggi objek yang disembah. Mereka melepaskan segala pangkat, segala jabatan, status sosial, kepintaran, untuk mengambil rupa sebagai hamba, menyembah anak Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya sikap hati yang betul-benar menyembah Tuhan Yesus dengan segala kesadaran penuh dari hati yang paling dalam bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Apakah kita masih memegang selera keangkuhan kita, status kita? Wah, saya lain loh, saya orang sukses loh sekarang, saya ini kaya, saya ini berhasil. Adakah kesadaran dalam hati kita yang sungguh-sungguh datang menyembah Yesus? Mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang menyembah. Satu ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika dia berjalan dari Yudea kembali ke Galilea, ia harus melalui Samaria, di mana dia bertemu dengan perempuan Samaria. Ingat ya cerita itu ya, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub yang diberikan kepada anaknya Yusuf. Berdialog di sana, ya, berdialog luar biasa. Kalau saudara saya tidak akan membahasnya semua di sini, tapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus merubah satu perubahan yang luar biasa, di mana perempuan Samaria ini mengatakan bahwa kalau orang Samaria itu berdoanya, menyembahnya di Gunung Gerizim.
Tetapi kalau orang Yahudi di Yerusalem, Tuhan Yesus bilang apa? No. Kalau menyembah, kita baca ayatnya ya. Yohanes 4:23. Saya minta ditayangkan. Katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa menyembah Tuhan bukan karena tempat, bukan karena lokasi. Perempuan itu percaya, oh kalau diajarkan kita harus di sini, tapi orang Yahudi di sana. Saudara juga ingat waktu saat Daniel, pada saat dia di pembuangan di Babel, dia selalu berdoa menghadap ke Yerusalem. Karena Yerusalem ada bait Allah di sana. Mungkin ada saudara-saudara kita juga yang sekarang masih ikut kiblat ya. Tetapi Tuhan Yesus merubahnya, tidak perlu ke sana kemari. Karena Tuhan itu adalah roh. Kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apa arti dari menyembah Tuhan? Penyembahan atau proskuneo berasal dari bahasa Yunani, memiliki makna yaitu tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Penyembahan merupakan suatu sikap roh. Karena penyembahan merupakan kegiatan pribadi antara orang tersebut dengan Tuhan. Sehingga penyembahan itu harus dilakukan setiap hari. 7 hari seminggu. Bukan sekali seminggu. Bukan saat hanya di gereja. Ryan Richard Ritchie mengatakan, menyembah Tuhan berarti memberikan penilaian tertinggi kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dan layak dipuja, bukan saat doa atau di gereja semata, tetapi dalam setiap perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Tapi banyak orang menyangka bahwa penyembahan kepada Tuhan hanya pada saat kita nyanyi di gereja, waktu diajak, oh mari kita menyembah, mari kita menyembah. Bukan hanya itu saja saudara, itu adalah bagian kecil dari penyembahan sesungguhnya. Rick Warren pernah berkata, apapun yang engkau lakukan untuk menyenangkan Tuhan adalah tindakan penyembahan. Di dalam bukunya The Purpose Different Life. Saudara pasti pernah baca ini ya. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita melatih diri kita ini untuk beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b. Firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik hidup untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya artinya kita harus melatih diri kita setiap hari untuk beribadah kepada Tuhan. Latihan artinya bukan instan saudara, tetapi proses. Tidak dibilang bahwa kita beribadah hari ini langsung langsung jadi suci, langsung jadi dekat. No, itu adalah proses yang harus kita jalani. Karena beribadah itu Rasul Paulus mengatakan bukan hanya berguna untuk hidup di dunia ini saja, tetapi bisa dibawa sampai kepada kekekalan. Nanti kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kalau kita di dunia ini nggak pernah bersekutu dengan Dia, apa yang mau saudara katakan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus face to face? Saudara dari seberang sering mengatakan, wah enak ya jadi orang Kristen. Ibadahnya cuma sekali seminggu.
1 jam setengah lagi. Itu kalau nggak dihitung kalau telat ya. Kalau telat ya potong lagi. Apa benar kita hanya sekali seminggu? Pertanyaannya. Kalau memang kita sekali seminggu berarti mereka benar dong. Mereka dengan bangga, wah saya 1 hari 5 kali loh. Kita 1 hari seminggu sekali. Oh. Apakah benar? Kita hanya seminggu sekali. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kita, latihlah. Latih itu artinya ada satu proses, ada satu kemauan, ada satu harga yang mesti dibayar. Ibadah itu bukan sekedar liturgi, saudara. Tetapi satu gaya hidup sehari-hari yang selalu menyembah Tuhan. Sehingga orang bisa melihat perbedaannya antara orang-orang yang menyembah Tuhan dengan orang-orang dunia. Ketika kita mengatakan kita adalah orang Kristen atau percaya Tuhan, kita secara otomatis menjadi duta besar representatif dari Kristus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita mewakili. Maka dari itu berhati-hatilah kita. Jagalah mulut bibir kita, tingkah laku kita, dan semua tindakan kita yang akan dilihat oleh orang-orang dunia. Kita akan menjadi satu Injil yang terbuka seperti ikan di dalam akuarium yang jelas bisa dilihat orang. Jangan mempermalukan Tuhan Yesus. Kalau kita mengakui kita anak Tuhan, act like one. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar yang Tuhan Yesus firmankan? Karena kalau ada yang benar, pasti ada yang palsu. Termasuk golongan manakah kita? Kita yang menjawab sendiri. Tuhan Yesus pernah berfirman di Yohanes 16 ayat 2-3 dikatakan begini. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya orang-orang demikian menyangka mereka menyembah Tuhan yang benar. Tetapi dengan sikap dan pengertian yang salah. Karena mereka sungguh-sungguh tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Sehingga begitu penting pengenalan akan Allah. Jangan salah saudara. Maka dari itu kita harus tahu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sumber kebenaran kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Terus apa lagi? Tak sayang maka tak kenal. Oh jangan, ada berikutnya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah tak cinta ya gak jadi kawin lah, kecuali dipaksa, kawin paksa. Ya. Maka dari itu, begitu pentingnya pengenalan akan Tuhan. Hosea pernah berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita garis bawahi ya. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh itu bukan main-main. Bukan asal-asalan. Tetapi sungguh-sungguh. Serius saudara. Tuhan tidak bisa dibawa main-main. Dan kita bahas lagi, ia akan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan. Fajar itu matahari, hujan itu yang membuatkan semuanya bertumbuh.
Maka dari itu, begitu pentingnya pengenalan akan Tuhan. Begitu pentingnya kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang menjadi sumber dari segala sumber kebenaran di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan dan dia hidup di dalam kebenaran, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan. Masih suka bicara kotor, masih juga ke kasino, masih juga main perempuan, masih juga berselingkuh, menipu sana sini, bohong sana sini, korupsi waktu, cepat marah, tidak punya belas kasihan, kasar, dan juga tidak ada pengandelan diri. Apakah bisa disebutkan bahwa kita anak-anak Tuhan dan hidup di dalam kebenaran? Penyembahan yang benar akan terlihat dari seluruh kehidupan orang tersebut. Bukan hanya dikala semuanya baik, semuanya smooth, semuanya oke. Wah, puji Tuhan. Tetapi juga akan terlihat di saat dia mengalami masalah atau sesuatu yang kurang baik. Apakah dia masih bisa mengucap syukur dan menyembah Tuhan? Tuhan, engkau sangat baik dan teramat baik. Justru di saat kita mengalami hal yang terburuk, lembah kelam yang paling dalam, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, engkau sungguh baik. Itulah sesungguhnya penyembahan kita yang terbesar. Saya mau saksi, di tahun 2011 saya dan istri pernah buka toko ya, toko dollar shop. Saudara tahu, masih ingat? Bentar ya, minum dulu, udah mulai serak suaranya. Ketika kita buka toko, sungguh waktu itu sangat tersita saudara. Sampai-sampai bisa bisikan sampai hari Minggu pun kadang bisa terganggu. Lalu kita datang ke gereja dan habis pulang dari gereja kita buru-buru kita juga masih buka toko. Sehingga kita merasakan suatu no life saudara. Jadi sehingga kita memutuskan untuk menjual toko tersebut. Saudara tahu pada saat kita mau menjual toko tersebut, kita berdoa, saya dengan Juliana dan juga anak-anak semuanya berdoa kepada Tuhan. Memang hari-hari yang itu kita lalui dengan tidak mudah saudara. Waktu itu Mama Juliana juga dia bilang, saya juga berdoa loh. Kan Mama masih Buddhis ya, dia bilang saya berdoa dan Sen tahu ya, Dewa kasih tahu saya bahwa kamu datanglah. Cuman nggak usah sembahyang, cuman kui aja gini loh, soja ya, kayak begini loh, di depan sejajian gitu ya. Juliana bilang apa? Tidak Ma, saya tidak akan melakukan itu. Karena saudara tahu, di saat kita menyembah, berarti kita mengakui dia. Kita mengakui dia lebih tinggi dari kita. Juliana bilang apa sama Mama? No Ma, meskipun saya harus melepaskan ini toko, saya akan memberikan gratis. Saudara tahu pada saat itu, kalau nggak salah ya, sudah dekat Easter, Passover, yaitu tahun 2011. Juliana bilang berteriak kepada Tuhan, Tuhan sebentar lagi 2-3 hari lagi akan Easter, yaitu hari kemenangan engkau. Engkau bangkit dari mati, saya percaya bahwa Tuhan juga bisa melepaskan dan membuat toko ini laku terjual. Nah, saudara tahu sebelumnya ada penawaran, tetapi hanya seperti penawaran yang semu gitu ya. Udah ditawar, nggak taunya nggak ada kelanjutan. Pada waktu itu kita merasa wow, oke. Tapi kita selalu berpikir positif, kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana lebih indah. Saudara tahu, pada saat yang pertama
kita ditawar dengan harga sekian. Pada saat yang kedua, pada saat Tuhan bekerja, Tuhan mengirimkan pembeli yang memberikan lebih daripada harga yang kita inginkan. Saudara tahu inti daripada kesaksian ini? Hati-hati, jangan kita sembarang menyembah yang lain ya. Menyembah, percayalah kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu senang kadang-kadang membuat kita sampai the last minute. Sampai kadang-kadang kita bisa, wow Tuhan ini the last day. Ini the last day. Tapi percayalah saudara, kan saya udah saksikan ya tentang PR saya. Hari Senin saya mau bayar, hari Kamisnya saya di granted PR-nya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Jadi yang pertama, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yang kedua, orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Kanak Yesus. Emas melambangkan bahwa nanti Yesus akan menjadi Raja Agung. Kalau kemenyan melambangkan nanti Yesus akan menjadi Imam Agung. Dan yang terakhir yaitu mur melambangkan Yesus kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Mereka mempersembahkan harta yang sangat berharga untuk Anak Yesus. Inilah kado Natal yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Kado Natal apa yang sudah kita persiapkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan Yesus untuk Natal tahun ini? Kita yang jawab semua ya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di Roma 12 ayat 1. Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya Paulus menasihati kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Karena memang hidup kita adalah hidup yang sudah dibeli oleh Tuhan. Dengan darah yang mahal. Dengan mati di kayu salib menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, marilah persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, penuhilah panggilan hidupmu dengan profesi kita masing-masing. Banyak orang berkata, wah melayani nanti dong, tunggu kaya dulu, tunggu udah banyak uang dulu. Apakah benar demikian? Nanti kalau sudah kaya, gak datang lagi ke gereja. Udah. Sibuk ngurusin waktunya. Karena hari Minggu juga ada yang manggil, ada orderan. Jangan tunggu kita sampai tua, atau sudah pensiun, atau udah sakit-sakitan. Baru kita bargain sama Tuhan. Tuhan kalau saya disembuhkan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Loh Tuhan, jangan begitu saudara. Jangan tunggu. Saya bukan berarti bahwa yang sudah tua tidak berguna ya. No. Saya mengatakan sewaktu kita masih kuat, kita masih sehat, kita berikan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan berarti yang tua tidak bisa melakukan apa-apa. Yang tua masih bisa melayani Tuhan. Berdoa syafaat untuk gereja, untuk anak cucu dan untuk orang-orang sekitar. Memberikan konseling, memberikan nasihat. Banyak orang mengatakan, wah saya udah tua, saya udah gak bisa apa-apa, gak berguna. Siapa bilang? Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, karya almarhum pendeta Wilhelmus Latu Mahina, sungguh memberikan satu pengajaran kepada kita. Kita harus menjadi berkat selagi kita masih kuat dan sehat, saudara.
Makanya Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Jangan persembahkan pada saat udah sakit, sudah nggak kuat. Makanya dikatakan, dikala nanti aku sudah sudah tidak berdaya, aku sudah jadi berkat. Nah, begitu. Apapun talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus mengembangkan talenta tersebut. Ingat ya, bukan berapa banyak talenta yang diberikan Tuhan yang menjadi masalah. Tetapi sudah berapa banyak pertanggungjawaban talenta yang Tuhan berikan kepada kita yang telah kita hasilkan. Itu yang Tuhan lihat. Bukan berapa banyak talenta. Tetapi sudah berapa banyak pertanggungjawaban kita yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti orang yang punya satu talenta. Yang menguburkannya sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita diberikan talenta musik, layanilah Tuhan dengan skillmu, musikmu. Kalau kita diberikan Tuhan dengan suara yang merdu, jadilah singer, jadilah WL. Layanilah Tuhan. Saudara jadi pendoa syafaat. Berdoalah syafaat buat gereja kita. Buat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai. Dan juga kalau saudara seorang student, belajarlah dengan giat. Melakukan yang terbaik, dapatlah capaikanlah nilai tertinggi. Sehingga saudara selalu melakukannya untuk Tuhan. Sehingga Tuhan membanggakan Tuhan dan orang tuamu. Kalau saudara seorang pebisnis, jadilah pebisnis yang jujur, yang baik, yang tidak menahan upah daripada karyawan saudara. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Sebagai pekerja, bekerjalah dengan baik seolah-olah untuk Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja. Kita juga harus bersaksi, menginjil. Semua kita ditugaskan untuk bersaksi. Bukan hanya Om Agus, bukan hanya para pendeta, bukan hanya evangelis. Semua dari kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang meresponin panggilan Tuhan di saat kita bersaksi kepada mereka. Jangan terlalu fokus kepada hasil saudara, tetapi tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu yang harus kita lakukan. Karena mereka bertobat, tidak bertobat itu bukan urusan kita, yaitu urusan Roh Kudus. Saya mau saksi saudara, ketika saya kan habis kerja ya, kalau kerja udah pinggang rasa mau patah saudara. Jadi saya suka pergi urut, tukang urut. Saat saya pergi tukang urut saya ini sudah langganan, saya senang dia ngurutnya, dia kuat ya. Roh Kudus berbicara kepada saya, ini injilin dia. Oke, taat langsung. Saya injilin, saya ceritakan bagaimana tentang Tuhan. Waduh, hampir 1 jam saya diurut saudara, saya injili 1 jam. Puji Tuhan ya. Saya lagi dia dengannya, oh iya begitu ya, oh iya begitu ya. Latar belakangnya adalah Buddhis, dia adalah orang dari Thailand ya. Dia Thailand, istri dan anaknya ada di Thailand dan juga mamanya di sana. Puji Tuhan, di saat kemarin saya datang ngurut lagi, tapi kali ini setengah jam. Saya waktu ngurut selesai, dia selalu bilang begini, wah saya kemarin ke gereja loh. Kata, oh. Itu dia bilang, dia kirim SMS ke saya, karena saya telat waktu itu kan, dia SMS ke saya. Dia bilang apa? Hi Mike, have a good day and have a good Christmas, God bless you. Saya nggak tahu ya, apakah dia sudah terima Tuhan atau belum, saya nggak tahu. Tapi itu adalah sign yang baik buat saya, penghiburan bagi dia mengirimkan itu loh, ucapan kayak Merry Christmas, God be with you. Wow, joy ya, joy. Saya merasakan joy. Itu bukan pekerjaan saya, adalah itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menjamah dia bahwa dia akan bertobat. Tapi kita sudah menjadi saluran berkat bagi dia.
Ada peribahasa mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. John F. Kennedy, tahu ya? Sangat terkenal. Presiden Amerika yang ke-35 dalam term 20 Januari 1961 sampai 22 November 1963. Dia adalah presiden termuda kedua di usia 43 setelah Theodore Roosevelt di usia 42. Dia mengatakan begini, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Bahasa Indonesianya, kalau ada yang nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Jangan tanya apa yang bisa diberikan negaramu padamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Saya rubah sedikit ya, dan saya ganti. Jangan tanya apa yang bisa diberikan Tuhan Yesus atau gereja padamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu bisa berikan untuk Tuhan Yesus dan gerejamu. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus selama ini yang sudah begitu baik bagi kita? Apa kita balas? Sudahkah kita hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Kita berbuah lebat yang bisa dinikmati orang lain di sekitar kita dan bisa dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Periksa hidup kita sampai saat ini. Sudahkah kita berbuah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat kita. Saudara jangan muluk-muluk ya. Wah kita jadi berkat, biar orang di Afrika sana jadi berkat. Kalau doa syafaat untuk mereka, mereka jadi berkat. Tapi orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman hangout kita, orang-orang yang dekat sama kita. Sudahkah kita menjadi berkat bagi mereka? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Apakah tahun ini kita sudah berbuah buah-buah roh yang tadi kita sebutkan? Mari kita targetkan untuk mungkin tahun ini sudah habis, kalau belum tahun depan masih ada. Itu pun kalau Tuhan masih berikan kesempatan. Target 1, 2 atau bukan. Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Kita bisa menargetkan sesuatu yang bersifat duniawi. Contoh, mau diet, bisa tuh kalau mau ya. Mau olahraga, bisa tuh kalau ada niat. Bangun pagi, jangan kalah. Itu untuk jasmani, untuk rohani kita juga harus bisa. Ada amin saudara? Saya mau tanya, hari ini adalah tanggal 17 Desember. Siapa yang mengikuti pembacaan firman Tuhan yang seperti saya ajak pada awal tahun 2023. Ingat tahun 2023 pada saat awal tahun saya mengajak ada yang mau ikut baca firman Tuhan sampai habis. Apakah masih ada yang ikut sampai sekarang? Amin. 1, 2 ya. Cuma 2, 3. Oke. Kalau gitu belum terlambat saudara. Masih ada waktu tahun depan. Itu pun kalau Tuhan masih memberikan kesempatan. Mari kita lakukan ya. Mari kita lakukan. Saya sampai kepada kesimpulan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal kita harus tahu makna Natal yang sesungguhnya. Di mana Tuhan rela lahir menjadi manusia dan mati buat kita. Itu salah satu contoh orang-orang Majus dipakai Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita harus, pertama kita harus menjadi taat kepada Tuhan. Yang kedua kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rindu mencari Tuhan. Dan yang ketiga kita menyembah Tuhan dalam setiap
kehidupan kita setiap hari. Dengan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir yaitu kita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pasti Tuhan akan disenangkan. Ada amin saudara? Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai. Tetapi biarlah Roh Kudus melanjutkan misi-Mu, memateraikan firman-Mu ini ke dalam hati setiap kami. Tuhan, ajar kami, biar kami bisa lebih sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Lebih baik dari tahun kemarin. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, biarlah kami mau sungguh-sungguh. Kami sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Materaikan dalam hidup kami dan biarlah kami bisa mengambil satu keputusan. Kita bisa mengambil satu komitmen yang sungguh-sungguh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya untuk diberikan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan disenangkan, agar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Nama satu nama yang ajaib Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kembali.